Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 11 tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Indikator materi. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden wakil presiden. Kedua, pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Ketiga, pembentukan badan-badan negara. Keempat, pembentukan kabinet. Kelima, pembentukan partai politik. Dan keenam, lahirnya tentara nasional. 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden wakil presiden. Poin 1. Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden serta wakil presiden. Setelah proklamasi, PPKI melakukan rapat pertama di Pejambon, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Sekitar pukul 11.30, sidang pleno dibuka sebelum konsep itu disahkan. Atas prakarsa Muhammad Hatta, berdasarkan pesan dari tokoh Kristen dari Indonesia bagian timur, yaitu sila pertama dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan itu telah dikonsultasikan Hatta kepada pemuka Islam seperti Ki Bagus Haji Kumoso, Wahid Hasyim Kasman Singo di Mejo, dan Tengku Muhasan. Pertimbangan itu diambil karena suatu pernyataan pokok mengenai seluruh bangsa tidaklah tepat hanya menyangkut identitas sebagai dari rakyat Indonesia sekalipun merupakan bagian yang terbesar. Berdasarkan rumusan tersebut, maka Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, serta perubahan kecil pada istilah dan strukturnya. Di bawah ini, pemimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan acara dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian dilaksanakan acara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Sidang dilanjutkan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu pasal 3 aturan pemberalihan. Ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kertas suara dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandar Dinata, maka secara aklamasi terpilih Ir Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sesudah itu, pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI atau panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. 2. Pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Pada tanggal 19 Agustus 1945, sidang PPKI dilanjutkan kembali. Acara yang pertama adalah membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusannya tentang wilayah NKRI menjadi 8 provinsi, di antaranya itu sebagai berikut. 1. Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil, Sumatera, dan Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan laporan Ahmad Subardjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. 1. Kementerian Dalam Negeri. 2. Kementerian Luar Negeri. 3. Kementerian Kehakiman. 4. Kementerian Keuangan. 5. Kementerian Kemakmuran. 6. Kementerian Kesehatan. 7. Kementerian Pengajaran. 8. Kementerian Sosial. 9. Kementerian Pertahanan. 10. Kementerian Penerangan.
11 Kementerian Perhubungan, dan ke-12 Kementerian Pekerjaan. Selain itu, ada juga Kementerian Negara. 3. Pembentukan badan-badan negara. Pembentukan badan-badan negara. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 memutuskan adanya pembentukan Partai Politik Nasional yang kemudian terbentuk menjadi Partai Nasional Indonesia. Pada malam hari tanggal 19 Agustus 1945 di Jalan Gambir Selatan, Nomor 10, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Mr. Sartono, Suwirjo, Otto Iskandar Dinata, Soekarjo Wirjo Pranoto, Dr. Buntaran, Mr. A.G. Pringgodikdo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Dr. Tajuludin berkumpul untuk membahas siapa saja yang akan diangkat sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Selanjutnya disepakati bahwa rapat Komite Nasional Indonesia Pusat direncanakan tanggal 29 Agustus 1945. PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 dan memutuskan mengenai pembentukan Komite Nasional seluruh Indonesia dengan pusatnya di Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 1945, diselenggarakan sidang Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertempat di Gedung Balai Muslimin Indonesia, Jakarta. Sidang ini dipimpin oleh Kasman Singodimedjo. Dalam sidang ini juga diusulkan kepada Presiden agar Komite Nasional Indonesia Pusat diberi hak legislatif selama DPR dan MPR belum terbentuk. Hal ini dirasa penting karena dalam rangka menegakkan kewibawaan kehidupan kenegaraan, Syahrir dan Amir Syarifuddin mengusulkan adanya Badan Pekerja KNIP untuk menghadapi suasana genting. Badan Pekerja KNIP ini akan mengerjakan tugas-tugas operasional dari KNIP. Berdasarkan usul-usul dalam sidang tersebut, maka Wakil Presiden selaku Wakil Pemerintah mengeluarkan maklumat yang lazim disebut Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Isi Maklumat Wakil Presiden nomor 10. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 Komite Nasional Pusat pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat Presiden Republik Indonesia. Sesudah mendengar pembicaraan oleh Komite Nasional Pusat tentang usul supaya MPR dan DPR dibentuk, kekuasaannya yang hingga sekarang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional menurut Pasal 4, Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar hendaknya dikerjakan oleh Komite Nasional Pusat, dan supaya pekerjaan Komite Nasional Pusat itu sehari-harinya berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan bernama Dewan Pekerja yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Menimbang bahwa di dalam keadaan yang genting ini perlu ada badan yang ikut bertanggung jawab tentang nasib bangsa Indonesia di sebelah pemerintah. Menimbang selanjutnya bahwa usul tadi berdasarkan paham kedaulatan rakyat. Memutuskan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Jakarta, 16 Oktober 1945. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta. 4. Pembentukan Kabinet. 4. Pembentukan Kabinet. Kabinet Republik Indonesia pertama didirikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 2 September 1945. Terdiri atas para menteri sebagai berikut. 1. Menteri Dalam Negeri Raden A.A. Wiranata Kusuma. 2. Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. 3. Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis. 4. Menteri Kehakiman Prof. Mr. Supomo. 5. Menteri Kemakmuran Insinyur Surakmat Cokro Adi Suryo. 6. Menteri Keamanan Rakyat Supriyadi. 7. Menteri Kesehatan Dr. Andes Buntaran Martoat Mojo. 8. Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara.
9. Menteri Penerangan Mr. Amir Syarifuddin. 10. Menteri Sosial Mr. Iwa Kusumasumantri. 11. Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno Cokrosuyoso. Menteri Perhubungan Abi Kusno Cokrosuyoso. Menteri Negara Wahid Hasyim. Menteri Negara Dr. Andes Muhammad Amir. Menteri Negara Mr. R.M. Sartono. Menteri Negara Raden Otto Iskandar Dinata. 5. Pembentukan partai politik. 5. Pembentukan partai politik. Sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 juga memutuskan adanya pembentukan partai politik nasional yang kemudian terbentuk PNI. Beberapa partai politik yang kemudian terbentuk misalnya Masyumi berdiri tanggal 7 November 1945 dipimpin oleh Dr. Sukirman Wiryo Sanjoyo. PKI berdiri 7 November 1945 dipimpin oleh Mr. Muhammad Yusuf oleh tokoh-tokoh komunis. PBI berdiri pada tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Nyono. Partai Rakyat Jelata berdiri pada tanggal 8 November 1945 dipimpin oleh Sultan Dewanis. Parkindo berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Dr. Prabowo Winoto. PSI berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Amir Syarifuddin. PRS berdiri tanggal 10 November 1945 dipimpin oleh Sultan Syahrir. PKRI berdiri tanggal 8 Desember 1945 dipimpin oleh I.J. Kasimo. Persatuan Rakyat Merhain Indonesia berdiri tanggal 17 Desember 1945 dipimpin oleh J.B. Asa. PNI berdiri pada tanggal 29 Januari 1946. PNI merupakan penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Gerakan Republik Indonesia, dan Serikat Rakyat Indonesia yang masing-masing sudah berdiri dalam bulan November dan Desember 1945. 6. Lahirnya Tentara Nasional. A. Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Beberapa minggu setelah proklamasi kemerdekaan, Presiden Soekarno masih bersikap hati-hati. Hal ini berkaitan dengan sikap Jepang yang tidak senang kalau terjadi perubahan status quo, yaitu status dari negara jajahan menjadi negara merdeka, apalagi sampai memiliki tentara. Oleh karena takut kepada pemerintah sekutu, maka Jepang bersikap keras kepada Indonesia, misalnya melucuti persenjataan dan sekaligus membubarkan peta pada tanggal 18 Agustus 1945. Jepang khawatir peta akan menjelma menjadi tentara Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Soekarno bersikap lebih hati-hati agar Republik Indonesia tetap dapat berlangsung. Sikap Soekarno yang demikian itu tidak disenangi oleh para pemuda yang lebih bersifat revolusioner. Oleh karena itu, para pemuda mempelopori pembentukan badan-badan perjuangan. Sampai akhir bulan Agustus 1945, sikap hati-hati Soekarno masih tetap dipertahankan. Hal ini terbukti pada waktu diadakan sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Untuk menghadapi situasi dalam sidang itu diputuskan untuk membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang bertujuan untuk memelihara keselamatan rakyat dan keamanan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, BKR juga dibentuk di berbagai daerah. Namun harus diingat ya, bahwa BKR bukan tentara. Jadi, sampai akhir bulan Agustus 1945, Indonesia belum memiliki tentara. Setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, pada saat itu Indonesia belum mempunyai tentara kebangsaan. Hingga pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI yang diketuai oleh Otto Iskandar Dinata
merencanakan untuk membentuk susunan pembagian sebagian wilayah kepolisian negara, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Kemudian, pada tanggal 19 Agustus di luar parlemen itu, para pemuda yang dipimpin oleh Adam Malik mengadakan rapat di Perapatan 10. Pada saat itu, presiden dan wakil presiden dipaksa untuk hadir karena para pemuda ingin mengajukan tuntutan, yaitu lahirnya Tentara Republik Indonesia yang berasal dari bekas tentara PETA. Setelah melalui proses yang panjang, pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI mengadakan rapat paripurna yang menghasilkan 3 hal, yaitu tentang Komite Nasional, Partai Nasional, dan Badan Keamanan Rakyat Indonesia. Akan tetapi, pembentukan PKR ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan pemuda. Para pemuda yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah dalam pembentukan PKR itu kemudian membentuk badan-badan perjuangan atau dikenal juga dengan Laskar, yaitu suatu organisasi perjuangan yang tidak memiliki senjata, kurang disiplin, dan tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Komite Van Aksi dan lahirnya badan-badan perjuangan. Demikian pula pemuda Sukarni dan Adam Malik membentuk Komite Van Aksi yang dimaksudkan sebagai gerakan yang bertugas dalam pelucutan senjata terhadap serdadu Jepang dan merebut kantor-kantor yang masih diduduki Jepang. Munculnya Komite Van Aksi kemudian disusul dengan lahirnya berbagai macam badan perjuangan lainnya di bawah Komite Van Aksi seperti API, Angkatan Pemuda Indonesia, BARA, Barisan Rakyat Indonesia, dan BBI, Barisan Buruh Indonesia. Di berbagai daerah kemudian juga berkembang badan-badan perjuangan. Di Surabaya muncul BBI pada tanggal 21 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 1945 dibentuk Angkatan Muda oleh Sumarsono dan Ruslan Wijaya Sastra. Selain itu juga muncul Barisan Banteng, Basindo, BPRI, dan juga muncul Hizbullah Sabilillah. Bahkan orang-orang luar Jawa yang berada di Jawa membentuk badan perjuangan seperti KRIS dan PIM. Kemudian muncul pula badan-badan perjuangan yang lebih bersifat khusus, misalnya TP Tentara Pelajar, TGP Tentara Geni Pelajar, dan TRIP Tentara Republik Indonesia Pelajar. Dengan munculnya badan-badan perjuangan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa di seluruh tanah air telah siap menggelorakan revolusi untuk membersihkan kekuatan Jepang dari Indonesia. B. Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sampai akhir bulan September 1945, ternyata Indonesia belum memiliki kesatuan dan organisasi ketentaraan secara resmi dan profesional. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta belum membentuk kesatuan tentara. Hal ini tampak sangat terpengaruh oleh sikap serta strategi politik yang cenderung pada usaha diplomasi. Ancaman dari kekuatan asing semakin besar. Para pemimpin negara menyadari bahwa sulit mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa suatu tentara atau angkatan perang. Sehubungan dengan itu, maka pemerintahan memanggil bekas Mayor KNIL Urip Sumoharjo dan ditugasi untuk membentuk tentara kebangsaan. Kemudian dikeluarkanlah maklumat pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945 tentang pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Urip Sumoharjo diangkat sebagai Kepala Staf TKR. Sehari kemudian, pemerintah mengeluarkan maklumat yang isinya mengangkat Supriyadi, bekas komandan PETA, sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober 1945, KNIP
mengeluarkan perintah mobilisasi bagi bekas-bekas tentara, peta, KNIL, Heiho, dan laskar-laskar yang ada untuk bergabung menjadi satu ke dalam TKR. C. Dari TKR ke TRI hingga menjadi TNI. Belum genap 1 bulan, sebutan Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR diganti dengan TRI, Tentara Republik Indonesia. Hal ini berdasarkan pada maklumat pemerintah tanggal 26 Januari 1946. Di dalam maklumat itu ditegaskan bahwa TRI merupakan tentara rakyat, tentara kebangsaan, atau tentara nasional. Namun dalam maklumat itu tidak menyinggung tentang kedudukan badan-badan perjuangan atau kelaskaran di luar TKR. Di dalam lingkungan markas tertinggi, TRI kemudian disempurnakan dengan dibentuknya TRI Angkatan Laut yang kemudian dikenal dengan ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia, dan TRI Angkatan Udara dikenal dengan AURI, Angkatan Udara Republik Indonesia. Situasi negara semakin genting. Aksi-aksi pihak tentara Belanda semakin mengancam kehidupan dan kelangsungan Republik Indonesia. Untuk menghadapi situasi yang semakin membahayakan ini, maka diperlukan kekuatan tentara yang kompak dan bersatu padu. Sementara dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi masalah-masalah yang berkaitan dengan kekuatan bersenjata kita. Sehubungan dengan kenyataan itu, maka pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret yang berisi tentang pembentukan panitia yang disebut dengan Panitia Pembentukan Organisasi Tentara Nasional. Panitia itu dipimpin sendiri oleh Presiden Soekarno. Setelah panitia itu bekerja, akhirnya keluarlah penetapan Presiden tentang pembentukan Organisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Mulai tanggal 3 Juni 1947, secara resmi telah diakui berdirinya TNI sebagai penyempurna dari TRI. Segenap anggota angkatan perang yang tergabung dalam TRI dan anggota kelaskaran dimasukkan ke dalam TNI. Dalam organisasi ini telah dimiliki TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Semua itu terkenal dengan sebutan ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saat ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali bernama Tentara Nasional Indonesia. Dari semua materi yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Indonesia sebagai bangsa yang merdeka baru dimulai tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai penyangga demokrasi suatu negara dan pembinaan kehidupan berpolitik, diperlukan adanya partai-partai politik. Oleh karena itu, pemerintah melalui Wakil Presiden telah mengeluarkan maklumat tanggal 3 November 1945. Berdirilah kemudian beberapa partai politik. 2. Sementara untuk menjaga keamanan negara, masyarakat membentuk kesatuan aksi dan badan-badan perjuangan, terutama waktu itu untuk melucuti tentara Jepang. 3. Keadaan negara ternyata semakin terancam setelah datangnya tentara sekutu dan diboncengi tentara Nika. Oleh karena itu, keberadaan tentara sangat diperlukan, maka keluarlah maklumat pemerintahan tanggal 5 Oktober 1945 yang menandai berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. TKR ini dikembangkan dan terus disempurnakan menjadi TRI, Tentara Republik Indonesia, dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut dengan TNI.
Nah, itulah materi tentang terbentuknya pemerintahan dan NKRI. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.